Pernah nggak merasa bahwa semakin sibuk setiap harinya, tapi hasil yang didapat malah gitu-gitu aja? Misalnya, meskipun kamu kerja keras, penghasilan atau pencapaian yang kamu raih tetap stagnan, nggak ada kemajuan signifikan. Kadang kita merasa terjebak dalam rutinitas. Berusaha sekeras mungkin, tapi tetap saja nggak ada perubahan yang berarti. Itu bukan cuma perasaanmu. Banyak orang di luar sana yang merasakannya. Sejak kecil, kita sering diajarkan untuk percaya bahwa kerja keras adalah kunci utama untuk sukses. Makin banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, makin produktif kita, dan makin serius kita dalam mengejar cita-cita. Dibilang kalau begadang, ngerjain tugas sampai larut malam, atau terus-terusan sibuk adalah tanda keseriusan dan usaha maksimal. Tapi sebenarnya, kenyataan yang ada saat ini justru berbeda. Sukses bukan hanya soal berapa jam yang kita habiskan untuk bekerja, tapi seberapa besar hasil yang kita dapat dari waktu yang kita gunakan. Pada kenyataannya, orang-orang yang sukses seringkali bekerja lebih sedikit, tapi hasilnya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Ini terjadi karena mereka nggak hanya mengejar kerja keras, tapi mereka mengejar dampak besar dan menggunakan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi mereka. Mereka tahu bahwa bukan soal seberapa banyak waktu yang dihabiskan, tapi seberapa efektif waktu yang digunakan. Jadi, apakah kamu siap untuk berhenti bekerja keras secara berlebihan dan mulai bekerja lebih cerdas? Sejak kecil, kita sudah terprogram untuk percaya bahwa semakin keras kita bekerja, semakin besar peluang kita untuk sukses. Kita diajarkan bahwa semakin lama kita menghabiskan waktu untuk bekerja, semakin banyak hasil yang akan kita dapatkan. Namun, di dunia yang terus berkembang ini, pemikiran semacam itu mulai tidak relevan lagi. Kenapa? Karena kenyataannya, orang yang sukses sekarang bukanlah mereka yang menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, tetapi mereka yang bekerja dengan cara yang lebih cerdas dan efektif. Bekerja keras seolah menjadi kebiasaan yang dilebih-lebihkan, dan seringkali membuat kita terjebak dalam rutinitas tanpa hasil yang signifikan. Banyak dari kita merasa bahwa produktivitas itu identik dengan kesibukan. Padahal yang sebenarnya penting adalah hasil yang kita capai dari waktu yang kita habiskan. Kerja keras tidak lagi menjadi jaminan untuk mencapai kesuksesan yang lebih. Penting saat ini adalah bekerja dengan leverage, yaitu memaksimalkan hasil dari setiap jam yang kita habiskan. Leverage ini bisa berbentuk penggunaan teknologi, produk atau media yang dapat memberi pendapatan pasif, dan bahkan leverage orang lain dengan mendelegasikan pekerjaan kepada mereka yang lebih ahli. Leverage bukan sekadar bekerja lebih sedikit, tetapi lebih kepada mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang lebih efisien. Misalnya, daripada menghabiskan berjam-jam setiap hari melakukan tugas administratif yang bisa dikerjakan orang lain, orang yang sukses lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang memberikan dampak besar. Mereka bisa menciptakan produk digital yang dapat dijual berkali-kali, atau membuat konten yang terus menghasilkan meskipun mereka tidak lagi terlibat langsung. Dengan cara ini, mereka bisa mencapai lebih banyak dengan lebih sedikit usaha. Perubahan pola pikir ini sangat penting untuk bisa maju dan berkembang. Jangan hanya terfokus pada berapa banyak jam yang kamu habiskan, tapi tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa besar hasil yang kamu dapatkan dari setiap langkah yang kamu ambil. Sekarang, mari kita bahas konsep yang bisa mengubah cara kita bekerja. Leverage atau daya ungkit adalah konsep di mana kita memaksimalkan hasil dengan memanfaatkan sumber daya atau kekuatan eksternal yang ada. Jadi, bukannya bekerja keras berjam-jam, kita bekerja cerdas dengan memanfaatkan alat atau orang lain untuk membantu kita mencapai tujuan yang lebih besar. Ada 3 bentuk leverage yang sering digunakan oleh orang-orang sukses. Pertama adalah leverage technology. Teknologi telah berkembang pesat, dan sekarang banyak alat atau aplikasi yang dapat membantu kita bekerja lebih efisien. Misalnya, kamu bisa menggunakan alat otomatisasi untuk mengelola email, atau memakai software manajemen proyek seperti Notion atau Trello untuk mengorganisir tugas. Bahkan, dengan adanya kecerdasan buatan AI, banyak tugas repetitif bisa diselesaikan otomatis, sehingga kamu bisa lebih fokus pada pekerjaan yang benar-benar membutuhkan kreativitas dan pemikiran strategis. Menggunakan teknologi untuk mendelegasikan tugas-tugas kecil akan memberi kamu lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih besar. Kedua adalah leverage produk dan media. Media sosial dan produk digital menawarkan potensi yang luar biasa untuk menghasilkan pendapatan pasif. Misalnya, jika kamu seorang content creator, kamu bisa membuat video YouTube atau menulis e-book. Begitu konten atau produk tersebut selesai, mereka bisa terus menghasilkan uang tanpa kamu harus bekerja lebih keras. Video yang kamu buat hari ini bisa terus menghasilkan view dan penghasilan selama bertahun-tahun. Ini berbeda dengan bekerja
secara tradisional di mana kamu harus terus bekerja berulang-uling untuk setiap penghasilan yang kamu dapatkan. Terakhir, ada leverage orang lain. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus mengerjakan semuanya sendiri untuk menghemat waktu dan biaya. Padahal, cara terbaik untuk maju adalah dengan membangun tim yang solid dan mendelegasikan pekerjaan ke orang yang lebih ahli di bidangnya. Misalnya, kamu bisa menyewa editor video atau asisten virtual untuk mengurus tugas-tugas yang bukan keahlianmu, sehingga kamu bisa fokus pada aspek yang lebih strategis dan penting dari bisnismu. Dengan memanfaatkan ketiga bentuk leverage ini, kamu bisa bekerja lebih sedikit, tapi menghasilkan lebih banyak. Ini adalah kunci untuk mencapai kesuksesan di dunia yang penuh dengan peluang dan teknologi saat ini. Sekarang, mari kita bahas tentang prinsip yang sudah terkenal di kalangan orang sukses. Prinsip 80/20, atau yang dikenal dengan prinsip Pareto. Prinsip ini mengatakan bahwa sekitar 80% hasil datang dari 20% usaha. Misalnya, dalam dunia bisnis, kamu mungkin akan menemukan bahwa hanya sebagian kecil dari klienmu yang memberikan pendapatan terbesar, atau hanya beberapa tugas yang benar-benar membawa dampak besar terhadap kemajuan karirmu. Tetapi ini hanya permulaan. Ketika kita berbicara tentang bekerja lebih cerdas, kita perlu memahami bahwa dunia saat ini sudah berada di level yang lebih tinggi. Prinsip Pareto yang sudah terkenal itu kini berkembang menjadi prinsip 95/5, di mana hanya 5% aktivitas yang memberikan 95% hasil. Ini artinya, sebagian besar dari kegiatan yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Pekerjaan-pekerjaan kecil, tidak penting, atau yang hanya membuat kita sibuk saja seringkali menyita banyak waktu kita tanpa memberi dampak yang signifikan. Jika kamu mengamati kebiasaanmu sehari-hari, kamu akan menyadari bahwa banyak dari pekerjaanmu yang justru tidak mendatangkan hasil besar. Misalnya, kamu mungkin menghabiskan berjam-jam di rapat, menjawab email yang tidak penting, atau melakukan tugas-tugas administratif yang bisa didelegasikan. Padahal, di antara semua pekerjaan itu, hanya sebagian kecil yang benar-benar memberikan perubahan besar pada hasil akhir. Orang yang sukses tahu betul bagaimana cara mengidentifikasi 5% pekerjaan yang memberi dampak besar dan mengabaikan sisanya. Orang-orang yang memahami konsep 95/5 akan lebih brutal dalam memilih kegiatan yang mereka lakukan. Mereka tidak akan membuang waktu untuk tugas-tugas yang tidak berkontribusi pada tujuan besar mereka. Sebagai contoh, jika kamu seorang konten kreator dan setiap hari membuat banyak jenis konten yang berbeda, kamu akan menemukan bahwa hanya sebagian kecil dari konten tersebut yang benar-benar berhasil, menarik perhatian, dan memberikan hasil. Alih-alih terus membuat konten yang berbeda-beda tanpa arah, orang yang sudah paham konsep ini akan memilih untuk menggandakan konten yang sudah terbukti berhasil. Fokus pada 5% yang benar-benar memberikan hasil besar. Dan kamu akan menemukan bahwa kesuksesan itu bukan soal berapa lama kamu bekerja, tapi seberapa efektif kamu menggunakan waktumu setelah memahami prinsip 95/5. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu banyaknya gangguan dan tugas yang seringkali tidak penting, sangat mudah untuk terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi dampak besar. Untuk menghindari hal ini, ada beberapa langkah praktis yang bisa langsung kamu terapkan agar bisa fokus pada 5%. Aktivitas yang benar-benar memberikan hasil besar. 1. Audit waktu dan energi. Langkah pertama adalah untuk mengevaluasi waktu dan energi yang kamu habiskan setiap hari. Selama seminggu, cobalah untuk mencatat semua aktivitas yang kamu lakukan dan beri penilaian. Pertanyakan diri kamu sendiri, apakah pekerjaan ini memberi hasil nyata? Apakah ini bisa didelegasikan? Atau ini hanya kebiasaan yang tidak memberikan dampak signifikan? Dengan melakukan audit ini, kamu akan kaget melihat berapa banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendatangkan hasil besar. Setelah, kamu bisa mulai menghapus atau mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak produktif. 2. Brutal elimination. Setelah melakukan audit, kamu perlu menerapkan brutal elimination atau eliminasi yang tegas. Ini artinya, kamu harus berani berkata tidak untuk kegiatan atau tugas yang tidak mendatangkan dampak besar. Misalnya, hindari rapat yang tidak penting, matikan notifikasi yang mengganggu, atau stop multitasking yang hanya akan membuatmu terpecah fokus. Jangan biarkan hal-hal kecil menguras waktumu. Fokus pada hal yang benar-benar membawa perubahan besar dan punya potensi untuk mendorongmu ke level yang lebih tinggi. Ketiga, mencari pola dari keberhasilan. Langkah ketiga adalah mencari pola dari apa yang sudah berhasil. Pikirkan kembali tentang proyek atau kegiatan yang berhasil besar, misalnya konten viral, klien besar yang berhasil didapat, atau saat kamu mencapai momen breakthrough dalam pekerjaan. Tanyakan pada dirimu sendiri,
Apa yang membuat ini berhasil? Apa pola yang bisa saya ambil dari sini? Setelah mengetahui pola tersebut, langkah selanjutnya adalah menggandakannya. Fokus pada metode atau pendekatan yang sudah terbukti berhasil. Dan hindari terus-menerus mencari hal-hal baru yang belum teruji. Ini adalah cara untuk memaksimalkan usaha yang sudah terbukti memberikan hasil. Dengan menerapkan ketiga langkah ini, audit waktu, eliminasi tegas, dan menggandakan pola keberhasilan, kamu bisa mulai mengalihkan fokus ke aktivitas yang benar-benar mendatangkan hasil besar. Semua ini akan membantumu bekerja lebih sedikit, tapi mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak. Setelah memahami pentingnya fokus pada 5% aktivitas yang memberikan hasil besar, langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan cara kamu bekerja sehari-hari. Bekerja cerdas membutuhkan sistem dan strategi yang efektif agar waktu dan energi yang kamu miliki bisa digunakan secara maksimal. Ada beberapa teknik yang bisa membantu kamu bekerja lebih efektif dan menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. 1. Time blocking berdasarkan energi. Salah satu cara terbaik untuk bekerja lebih efektif adalah dengan time blocking, yaitu mengatur waktu berdasarkan energi yang kamu miliki. Banyak orang yang hanya mengatur waktu, tetapi tidak memperhatikan kapan otak mereka berada dalam kondisi terbaik. Biasanya, pagi hari setelah bangun tidur adalah waktu ketika energi dan fokus kita berada di puncaknya. Gunakan waktu ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan pemikiran strategis, seperti menulis, merencanakan proyek besar, atau membuat keputusan penting. Sementara itu, setelah makan siang, ketika energi mulai menurun, kamu bisa fokus pada pekerjaan yang lebih ringan, seperti membalas email atau melakukan revisi yang tidak memerlukan banyak pemikiran. Dengan cara ini, kamu bisa memaksimalkan kualitas pekerjaan sesuai dengan kondisi energi yang ada. 2. Batching. Selain time blocking, strategi batching juga sangat efektif. Batching berarti mengelompokkan pekerjaan yang serupa dan mengerjakannya sekaligus dalam satu sesi. Misalnya, daripada membuat satu konten setiap hari, kamu bisa membuat 5 konten sekaligus dalam satu hari. Setelah itu, kamu bisa fokus pada editing dan publikasi di hari berikutnya. Dengan cara ini, otak kamu perlu beradaptasi dengan berbagai jenis tugas yang berbeda setiap saat, sehingga kamu bisa lebih fokus dan efisien. Batching juga membantu kamu untuk menghemat waktu dan energi, karena kamu hanya perlu masuk ke satu mode kerja untuk menyelesaikan banyak tugas yang serupa. 3. Template dan sistematisasi. Setiap kali kamu mengerjakan tugas yang berulang, buatlah template atau sistem standar untuk pekerjaan tersebut. Misalnya, jika kamu sering mengirim email pitching, buat template yang bisa digunakan setiap kali tanpa perlu menulis dari nol. Atau jika kamu sering membuat video, buatlah struktur standar untuk skrip video yang bisa digunakan berulang kali. Dengan template, kamu menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk memikirkan proses dan lebih fokus pada konten atau hasil yang diinginkan. Sistematisasi ini sangat membantu untuk mengurangi beban mental dan memastikan pekerjaan berjalan lebih efisien. Menggunakan strategi ini akan membuat pekerjaanmu lebih terorganisir dan menghemat banyak waktu. Dengan lebih sedikit gangguan dan lebih banyak fokus pada hal-hal yang penting, kamu bisa mencapai lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Saat kamu mulai bekerja lebih cerdas dengan fokus pada leverage dan efisiensi, satu hal yang harus kamu perhatikan adalah sistem kerja. Sistem adalah kunci untuk mengoptimalkan hasil tanpa mengandalkan semangat atau tenaga terus-menerus. Kerja cerdas bukan hanya tentang ide atau cara-cara yang efisien. Sistem memungkinkanmu untuk melangkah lebih jauh dengan mengurangi ketergantungan pada willpower atau motivasi semata. Sistem memungkinkan autopilot. Sistem yang baik memungkinkan pekerjaan berjalan secara otomatis, hampir seperti autopilot. Ketika kamu punya sistem yang solid, pekerjaan yang sebelumnya memerlukan banyak energi dan keputusan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Misalnya, jika kamu seorang content creator, punya sistem upload yang jelas dari pembuatan konten, editing, hingga penjadwalan akan membuat proses produksi konten jauh lebih cepat. Begitu sistem tersebut sudah terbangun, kamu tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan langkah demi langkah. Ini memberikan lebih banyak ruang untuk ide kreatif dan hal-hal yang lebih strategis. Sistem membantu menghindari keputusan yang tidak perlu dalam pekerjaan. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas pengambilan keputusan kecil yang menguras energi, seperti memilih apa yang harus dikerjakan dulu, atau memutuskan format konten yang tepat. Semua keputusan kecil ini menghabiskan energi dan waktu yang bisa lebih baik digunakan untuk tugas yang lebih besar. Dengan memiliki sistem yang jelas, kamu bisa mengurangi jumlah keputusan yang harus dibuat
dan fokus pada eksekusi. Jika kamu memiliki substandard operating procedure untuk setiap tugas, kamu cukup mengikuti langkah-langkah yang ada tanpa harus terus berpikir dari awal. Sistem meningkatkan konsistensi selain mengurangi keputusan. Sistem juga membantu menjaga ketika kamu membuat SOP atau rutinitas kerja yang jelas, kualitas hasil kerjamu pun akan semakin stabil. Proses yang sistematis memastikan bahwa setiap kali kamu bekerja, hasilnya akan tetap berkualitas tinggi, tanpa banyak effort ekstra. Sangat penting dalam dunia bisnis atau sebagai content creator, di mana konsistensi adalah kunci untuk membangun audiens dan mendapatkan hasil jangka panjang. Sistem membantu ketika kamu tidak termotivasi. Sistem yang sudah terbangun juga menjadi penyelamat saat kamu merasa malas atau tidak termotivasi. Ketika kerjaan sudah masuk ke dalam sistem, kamu hanya perlu mengikuti rutinitas yang ada. Willpower itu terbatas, dan akan ada saatnya ketika semangat kita menurun. Tetapi dengan sistem, pekerjaan tetap berjalan meskipun kamu tidak merasa termotivasi. Dengan memiliki sistem yang baik, kamu bisa tetap produktif meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kesuksesan bisa dicapai tidak hanya karena kamu sedang bersemangat, tetapi juga karena kamu punya pendekatan yang terstruktur dan efisien. Setelah membahas berbagai konsep penting, seperti leverage, prinsip, 95/5, dan strategi kerja yang efisien, kita sampai pada kesimpulan yang sangat jelas. Untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, kerja keras bukanlah satu-satunya kunci. Di era sekarang, yang paling berhasil bukanlah orang yang bekerja lebih lama, melainkan mereka yang tahu bagaimana cara bekerja dengan leverage yang tepat dan memanfaatkan waktu serta energi dengan lebih efisien. Penting untuk menyadari bahwa bukan seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja yang menentukan kesuksesan kita, melainkan seberapa besar dampak yang kita hasilkan dari setiap jam yang kita investasikan. Ketika kita fokus pada pekerjaan yang membawa hasil besar dan memaksimalkan potensi kita dengan menggunakan alat, produk, dan orang lain, kita tidak hanya bisa bekerja lebih sedikit, tetapi juga mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ini rahasia yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Mereka fokus pada dampak dan bukan kerja keras. Penerapan prinsip 95/5 adalah kunci untuk membuat perubahan nyata. Dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan 5% aktivitas yang memberikan 95% hasil, kita bisa mengurangi kebiasaan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal kecil yang tidak membawa dampak besar. Fokus kita akan beralih dari menjadi sibuk untuk sekadar sibuk, menjadi lebih strategis dan terarah. Inilah yang memungkinkan kita untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Namun, untuk benar-benar menerapkan perubahan ini dalam kehidupan kita, kita perlu membangun sistem kerja yang mendukung produktivitas kita secara berkelanjutan. Sistem ini akan berjalan meskipun kita tidak selalu memiliki motivasi tinggi atau energi penuh. Ketika semuanya sudah terorganisir dalam sistem yang efisien, kita bisa tetap bekerja meskipun dalam kondisi apapun, bahkan saat kita sedang tidak dalam mood untuk bekerja. Intinya, kunci kesuksesan bukanlah bekerja lebih lama atau lebih keras, melainkan bekerja dengan leverage yang tepat dan sistem yang efisien. Jika kita bisa mengubah pola pikir dari kerja keras ke kerja cerdas, kita akan melihat perubahan signifikan dalam hasil yang kita dapatkan. Jadi, mulailah untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa dampak besar, dan biarkan sistem yang telah kamu bangun membawa kesuksesan jangka panjang. Setelah kamu memahami prinsip-prinsip penting yang telah dijelaskan, saatnya untuk mulai mengambil tindakan nyata. Pemahaman saja tidak cukup, kesuksesan datang dari eksekusi. JDP. Mari kita bahas beberapa langkah praktis yang bisa kamu lakukan sekarang juga untuk memulai perjalanan menuju kerja yang lebih cerdas dan hasil yang lebih besar.